Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan penuh sukacita dan damai sejahtera untuk melanjutkan hidup kita. Senang sekali kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi dan bersyukur kepada Tuhan kita sudah sampai pada bacaan Ayub pasal 12 dan akan kita baca ayat 1-6 dan 13-16 demikian. Tetapi Ayub menjawab, memang kamulah orang-orang itu, dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Aku pun mempunyai pengertian, sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu? Aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah. Bila aku berseru kepadanya, orang-orang benar dan saling menjadi tertawaan. Penghinaan bagi orang yang celaka. Demikianlah pendapat orang yang hidup aman, suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Tetapi amanlah kemah para perusak dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah, mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Bersaksi di tengah penderitaan. Sahabat pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, seperti kapal yang dihantam badai di tengah lautan, jiwa yang diuji seringkali terombang-ambing antara iman dan keputusasaan. Penderitaan kerap menjadi batu ujian, bukan hanya bagi mereka yang mengalaminya, tetapi juga bagi orang-orang yang dikelilinginya, termasuk sahabat dan kerabat yang mungkin mencoba menghibur dengan kata-kata yang tak selalu bijak. Demikianlah yang dialami Ayub dalam pergumulannya. Di tengah penderitaan yang tak kunjung usai, ia masih harus menanggung luka batin akibat cemoohan dari sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya memang datang menghampirinya, tetapi bukannya datang memberikan penguatan. Mereka datang menghakimi Ayub. Mereka datang mencemooh Ayub dan mengatakan bahwa semua terjadi itu karena dosa-dosanya yang besar di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saudara sekalian, perikop ini diawali dengan respons Ayub terhadap Sofar yang terkesan sarkastik. Memang kamulah orang-orang itu, dan bersama kamu hikmat akan mati. Dengan kata lain, Ayub menyindir para sahabatnya yang berbicara seakan-akan mereka lebih memahami hikmat Allah. Sehingga alih-alih menjadi penghibur, mereka justru menambah luka bagi Ayub dengan tuduhan bahwa penderitaannya adalah akibat dosanya sendiri. Pada masa kini masih banyak orang yang begitu mudah menghakimi penderitaan orang lain. Ironisnya, mereka menggunakan kata-kata yang terdengar bijak, tetapi tak ada empati di dalamnya. Ayub menunjukkan bahwa memahami kebenaran teologis bukanlah perkara sulit. Bahkan alam pun bersaksi tentang kuasa Allah. Ayub juga menyuarakan kebingungannya melihat kenyataan bahwa orang fasik seringkali hidup dalam kemakmuran sementara orang benar justru menderita. Ia tidak menyangkal kuasa dan kedaulatan Allah, tetapi ia bergumul dengan keadilannya yang tampaknya kabur di hadapan manusia. Namun di tengah penderitaan dan ketidakmengertiannya, Ayub tetap bersaksi tentang kebesaran Allah. Ia menyatakan bahwa segala kehidupan berada dalam genggaman tangan Tuhan, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Meskipun ia tidak memahami jalan Allah sepenuhnya, Ayub tidak kehilangan imannya. Ia menunjukkan bahwa bersaksi di tengah penderitaan bukanlah soal memiliki semua jawaban yang kita pertanyakan kepada Tuhan, tetapi tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Tuhan tetap berdaulat atas segala sesuatu, meskipun jawaban yang kita harapkan belumlah kita dapatkan. Saudara sekalian, ketika kita menderita, salah satu memang godaan terbesar pada saat itu adalah membandingkan penderitaan yang kita alami dengan kebahagiaan orang lain. Ini adalah respons manusiawi. Kita cenderung mengukur keadilan dari sudut apakah orang lain menerima yang sama seperti kita terima atau tidak.
Tetapi dampak dari sikap ini adalah kekecewaan yang dapat dalam kita alami bersama dengan Tuhan. Kita mulai mengklaim bahwa Tuhan tidak adil dan tidak mengasihi kita. Tampaknya Ayub terperangkap di dalam jebakan yang serupa. Saudara sekalian, Ayub mengeluh dengan sinis. Ayat ini merupakan kontras dengan ayat yang keempat. Ketika Ayub berseru dan seakan menyesali kondisinya. Aku menjadi tertawaan sesamaku. Orang yang benar dan salah menjadi tertawaan. Ayub menganggap bahwa ia telah diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan mengizinkan hal ini terjadi pada dirinya, sedangkan ia telah hidup saleh? Tuhan tidak adil karena telah menghadiahinya penderitaan. Sebaliknya, orang-orang yang hidup dalam dosa menurut Ayub justru menikmati ketentraman. Dalam penderitaan, Ayub membandingkan diri dengan orang lain. Ini sangat berbahaya karena kita menuntut Tuhan harus melakukan sesuatu yang sama dengan diri kita, dan menuntut Tuhan melakukan apa yang ada pada diri kita juga harus dilakukan kepada orang lain. Saudara sekalian, kita belajar bahwa beberapa hal yang penting, bahwa kita tidak seharusnya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab Tuhan punya schedule, Tuhan punya kurikulum, Tuhan punya cara untuk membentuk iman kita masing-masing seturut dengan apa yang ada di dalam kekuasaan tangan Tuhan. Karena itu saudara sekalian, penderitaan adalah misteri yang tak selalu dapat kita pecahkan dengan akal budi kita. Terkadang jawaban yang kita cari tidak akan ditemukan dalam kata-kata manusia, tetapi dalam perjalanan iman yang penuh ketekunan. Suatu waktu kita akan mengalami apa yang Tuhan kehendaki bagi kita dan kita mengerti. Ayub mengajarkan bahwa bersaksi dalam penderitaan bukan berarti kita harus selalu kuat dan terlihat kuat, tetapi kita harus tetap setia. Tidak semua orang akan memahami kesakitan kita. Bahkan sahabat terdekat kita pun kadang-kadang tidak bisa mengerti, bisa mengecewakan. Namun pada akhirnya pengharapan kita tidak tergantung pada pengertian manusia, melainkan pada tangan Tuhan yang memegang kendali hidup kita dan yang tetap berkuasa di dalam segala perkara kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, tetaplah setia dalam penderitaan, tetaplah bersaksi bahwa Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, dan bagian kita hanyalah berserah dan pasrah di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa kerap kali kami menghadapi segala situasi yang kami tidak begitu sukai dan menderita bagi kami. Tetapi kami percaya penuh kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau yang memegang kendali. Itulah sebab firman-Mu pada pagi ini menguatkan kami untuk tetap percaya kepadamu dalam segala hal yang tidak kami mengerti mengapa terjadi. Dan kiranya Tuhan tolonglah kami supaya kami tidak membandingkan diri kami dengan pengalaman-pengalaman hidup orang lain. Dan berilah kami kekuatan untuk tidak menghakimi penderitaan sesama kami. Berilah kami hikmat-Mu ya Tuhan, supaya dalam segala keadaan, termasuk dalam segala hal yang pahit, sesulit apapun, kuatkanlah kami untuk tetap mempercayakan diri ke dalam tangan kasih-Mu, dan percaya akan kebaikan-Mu, dan percaya bahwa segala kekuasaan ada dalam tangan-Mu. Tak ada satupun yang terjadi di dalam hidup kami tanpa sepengetahuan Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah semua terjadi seturut dengan apa yang Engkau anggap baik bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Hamba-Mu secara khusus berdoa bagi saudara-saudara pendengar renungan pagi saat ini yang sedang berada di dalam berbagai-bagai persoalan dan penderitaan hidup. Ingatkanlah mereka tentang firman-Mu ini, bahwa Engkau yang pegang kendali. Engkau yang melakukan segala sesuatu yang Engkau anggap baik bagi anak-anak-Mu. Supaya dalam segala penderitaan, mereka tetap bersaksi bahwa Tuhan baik. Mereka tetap mengakui bahwa kasih-Mu melebihi dari segala sesuatu. Sehingga mereka bersuka cita di dalam iman bahwa Tuhan yang akan menolong mereka untuk melewati segala penderitaan itu. Sembuhkan mereka yang sakit, hiburkan mereka yang berduka, kuatkan mereka yang sedang lemah, mereka yang tidak punya jalan. Biarlah Tuhan meyakinkan mereka bahwa Engkau ada bersamanya. Engkau akan menunjukkan jalan keluar tepat pada waktunya. Kami serahkan hidup kami sungguh dalam tangan pimpinan-Mu ya Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu, berserah
di dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman ini. Amin.